Baik, saya Nika Tri Sakuntala, NPM 1601110200044 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai anatomi dari Basic Medical Science 2, yaitu tentang gastrointestinal tract, cardiovascular, dan lymphatic system for dentistry. Yang pertama adalah gastrointestinal tract for dentistry. Nah, untuk bahasan pertama adalah oral cavity. Di oral cavity itu ada pertama frenulum, yaitu jaringan ikat yang menempelkan gusi anterior gigi atas dan bibir. Lalu ada palatinate arch, yaitu lengkungan tapi yang lebih di belakang. Lalu ada palatoglossal arch, yaitu lengkungan yang lebih di depan. Lalu ada palatin tonsil yang terletak di antara palatoglossal arch dan palatin arch. Lalu salivary gland. Nah, salivary gland itu ada 3, yaitu parotid, submandibular, dan sublingual. Nah, untuk parotid gland adalah yang paling besar, di mana berbentuk seperti segitiga. Nah, untuk exitnya adalah di gigi molar 2 atas. Nah, untuk parotid gland ini dipersarafi oleh CN10 atau glossopharyngeal nerve. Tapi jika hanya melewati si CN10 itu hanya sampai di korda timpani, makanya dia itu untuk nyampe ke gigi dekat gigi molar 2 atas, dia itu numpang di mandibular nerve. Selanjutnya ada submandibular dan sublingual. Submandibular itu berbentuk memanjang dan terdapat ikatan. Submandibular dan sublingual ini exitnya di bagian lingual gigi anterior. Untuk persarafannya adalah oleh CN7 atau facial nerve. Nah, CN7 ini punya cabang yang disebut korda timpani, tapi walaupun sudah melewati korda timpani, tetap belum sampai, makanya dia numpang juga ke mandibular nerve. Selanjutnya adalah lidah. Nah, lidah terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu 2/3 posterior dan 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Nah, untuk anterior 2/3-nya itu diselimuti oleh filiform papilla dan ada juga funiform papilla. Nah, posterior 1/3-nya itu ada epiglottis, foramen cecum, sulcus terminalis, dan lingual tonsil. Nah, kenapa sih lidah ini dibagi menjadi 2 bagian besar? Itu karena ada batasnya, yaitu circumvallata papilla, dan sarafnya juga berbeda. Nah, lidah itu memiliki otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Untuk otot intrinsik lidah itu adalah otot yang berfungsi untuk merubah bentuk lidah, di mana terdiri dari superior longitudinal, vertikal, transversal, dan inferior longitudinal. Otot intrinsik lidah adalah otot yang berfungsi untuk merubah posisi lidah. Kalau tadi intrinsik itu merubah bentuk lidah. Jadi si otot ekstrinsik ini terdiri dari palatoglossus yang berfungsi untuk mengangkat lidah, styloglossus menarik lidah ke belakang, hyaloglossus menarik lidah ke bawah, dan genioglossus itu menekan lidah ke depan. Nah, persarafan lidah. Nah, untuk persarafan lidah itu 1/3 posterior dan 2/3 anterior itu berbeda. Nah, akan dibedakan berdasarkan pencapan, indera sensori, dan motor. 1/3 posteriornya itu untuk pengecapannya adalah CN9 glossopharyngeal nerve. Untuk indera sensori adalah CN9 juga. Lalu untuk 2/3 anteriornya pengecapannya itulah CN7 facial nerve, dan untuk indera sensorinya adalah trigeminal nerve. Nah, untuk motor itu bukan dibedakan berdasarkan bagian 2/3 anterior atau 1/3 posterior, tapi sesuai dengan fungsi motoriknya, motorik otot pada lidah. Itu ada untuk otot intrinsiknya adalah dipersarafi oleh CN12 atau hypoglossal nerve, dan untuk ekstrinsiknya adalah oleh hypoglossal juga, tapi kecuali si palatoglossusnya oleh vagus nerve. Hard palate. Hard palate adalah atap dari rongga mulut, di mana dibentuk oleh tulang-tulang. Itu ada tulang maksila, tulang palatine,
uh, dan tulang nasal posterior. Nah, bagian-bagiannya ada insisi fossa, greater palatine foramen, dan lesser palatine foramen. Insisi fossa itu tempat keluarnya nasopalatine nerve. Lalu di mana akan menginervasi mukosa. Lalu greater palatine foramen itu lebih besar dan letaknya lebih di anterior, yang merupakan tempat keluarnya greater palatine nerve. Lalu ada lesser palatine foramen itu lebih kecil dan letaknya lebih di posterior. Lalu soft palate. Nah, soft palate itu bisa bergerak, di mana dibentuk oleh jaringan lunak. Bagian-bagiannya ada lidah, levator tensor palatin, itu akan melindungi pterygoid hamulus, ada palatopharyngeus, palatoglossus, tonsil, dan uvula. Nah, ada juga yang disebut sebagai auditory tuft, itu yang berwarna hitam. Nah, jadi fungsinya adalah untuk jadi kita bisa menyamakan tekanan udara kita dengan udara sekitar kita. Caranya itu adalah dengan membuka mulut kita lebar. Nah, soft palate ini juga punya otot-otot, yaitu ada tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, palatoglossus, dan musculus uvula. Untuk syarafnya adalah oleh vagus nerve, kecuali tensor veli palatini oleh mandibular nerve. Lanjut ke cardiovascular system pada distrik. Pertama adalah mengenai mediastinum. Mediastinum adalah ruangan yang berada di antara area toraks di antara paru-paru, di mana terdiri dari beberapa lobus yang dibatasi oleh transfer thoracic plane itu yang garis putus-putusnya. Jadi dibagi menjadi superior dan inferior. Inferiornya itu ada middle, tempatnya jantung, lalu ada anterior dan juga ada posterior. Nah, selanjutnya adalah perikardium. Itu adalah lapisan pembungkus jantung. Jika ke arah superior dari jantung akan bersatu dengan tunica adventitia dari pembuluh darah. Tunica adventitia adalah lapisan terluar dari pembuluh darah. Untuk ke arah inferior akan menyatu dengan central tendon diafragma. Nah, blood flow itu jadi kan ada pembuluh darah besar yang masuk ke atrium kanan. Itu ada superior vena cava dan inferior vena cava. Jadi masuk ke ventrikel kanan, lalu keluar ke arteri pulmonari kiri. Kenapa arteri pulmonari kiri berwarna ungu? Itu karena mengandung deoxygenated blood. Lalu ke arteri pulmonari kanan, ke paru-paru, vena pulmonari. Kenapa vena pulmonari warna merah? Itu karena mengandung oxygenated rich blood. Nah, setelah itu ke atrium kanan, ventrikel kanan, dan ke arch of aorta. Nah, jadi aorta ini memiliki 3 percabangan, yaitu brachiocephalic trunk, left common carotid artery, dan left subclavian artery. Nah, selanjutnya adalah blood supply to brain. Ada 2 jalan, yaitu yang pertama vertebral artery, yang kedua adalah common carotid artery. Yang dimana common carotid artery ini ke internal carotid artery, lalu ke jugular foramen, lalu ke otak. Untuk vertebranya itu dari brachiocephalic trunk, lalu ke foramen transverse, ke kanan cavity, akan bersatu menjadi basilar artery. Lanjut ke sistem limpatik. Jadi sistem limpatik adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Nah, di mana berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Dan jadi si sistem ini akan membawa cairan-cairan yang tidak terbawa oleh darah. Nah, dari limpatik system itu kapilaris dibawa oleh lymphatic vessels menuju node. Nah, di sini akan disaring karena di dalamnya terdapat limfosit dan makrofag. Nah, cairan-cairan yang tidak terbawa itu disebut intestinal fluid, di mana cairan ini mengandung patogen, ada sel produk seperti hormon, dan ada juga sel debris. Cairannya itu ada yang bening disebut lymph, dan ada yang seperti milky disebut sebagai chyle. Nah, ini ada lymph node. Lymph node itu terkonsentrasi di beberapa regio dan filtrasinya juga efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.